wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rofiati Awalia dari Prodi PAI semester 5. Pada kali ini saya akan memilih item soal yang ketiga untuk saya jawab, yaitu mempresentasikan salah satu materi yang sudah ada di silabus mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam, yaitu tentang materi lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum penjajahan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam. Mari simak penjelasan yang saya berikan berikut ini. Proses pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam di Indonesia pertama kali melewati bermacam-macam kontak, diantaranya kontak jual beli, kontak perkawinan, serta kontak dakwah secara langsung, baik secara individu maupun kolektif. Dari berbagai macam kontak inilah proses pendidikan dan pengajaran Islam berlangsung, meskipun dalam ruang lingkup yang sangat sederhana. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas dalam masyarakat Muslim di Indonesia yang utama. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam untuk melaksanakan pengajaran Islam, kendati sistem yang dilakukan itu sangat sederhana. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara. Kehadiran mereka mula-mulanya terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatera dan juga Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang di pesisir pantai, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat. Dalam melakukan perdagangan, juga melakukan aktivitas yang lain, salah satunya yaitu aktivitas pendidikan. Sistem pendidikan ketika itu dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kegiatan pendidikan itu dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan Islam di wilayah Sumatera dan juga Jawa, maka dimulai pula pendidikan lembaga pendidikan Islam sebagai upaya untuk penanaman nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Jadi akan muncul beberapa lembaga pendidikan Islam pada waktu itu. Pada saat itu tidak ada lembaga pendidikan yang resmi serta mengikat untuk memfasilitasi masyarakat di zaman tersebut. Namun para mubalik berusaha untuk mendirikan lembaga-lembaga itu, diantaranya yaitu yang pertama, mereka melakukan pendidikan di masjid. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara semaksimal mungkin, dan para mubalik ketika itu melaksanakan penyiaran agama Islam kapanpun dan di mana saja, pada setiap kesempatan, dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Hampir di setiap desa yang ditempati kaum muslimin terdapat masjid. Pada masa itu, masjid difungsikan untuk tempat pendidikan. Di tempat itulah dilakukan pendidikan buat orang dewasa adalah penyampaian ajaran Islam oleh mubalik kepada para jamaah dalam bidang yang berkenaan dengan akidah, ibadah, dan juga akhlak. Sedangkan pengajian untuk anak-anak berpusat pada pengajian Al-Quran saja. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam pesantren. Pesantren awal mulanya ditransfer dari lembaga keagamaan Hindu-Buddha yang dijadikan bernuansa Islami. Pesantren merupakan pendidikan ilmu agama dan sikap beragama. Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama saja. Pada tingkat dasar, anak didik baru diperkenalkan tentang dasar agama Al-Quranul Karim. Setelah berlangsung beberapa lama, pada saat anak didik telah memiliki kecerdasan tertentu, maka mulailah diajarkan kitab-kitab. Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikasikan menjadi
tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu Munasah, Rangkang, dan Daya. Munasah adalah lembaga pendidikan awal bagi anak-anak yang dapat disamakan dengan tingkat sekolah dasar. Di Munasah nanti, para murid akan diajarkan menulis, membaca huruf Arab, ilmu agama, ilmu bahasa Jawi, dan juga ilmu akhlak. Selanjutnya adalah Rangkang. Rangkang adalah tempat tinggal untuk para murid. Pendidikan di Rangkang ini berpusat kepada pendidikan agama. Di sini telah diajarkan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Tingkat pendidikan di Rangkang pada masa dulu jika dibandingkan dengan sekolah saat ini, tingkat Rangkang adalah sama dengan tingkat sekolah lanjutan pertama atau SMP pada saat ini. Selanjutnya adalah Daya. Daya adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa Arab, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Di tingkat pendidikannya adalah pada saat ini sama dengan tingkat sekolah lanjutan tengah atas atau SMA. Itu tadi beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum masa penjajahan. Lembaga pendidikan dilakukan yang pertama yaitu di masjid, yang kedua di pesantren, dan yang ketiga dilakukan di Munasah, Rangkang, dan juga Daya yang pada saat ini disamakan dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau jawaban yang kurang tepat dan juga pas di hati Bapak dosen ataupun teman-teman yang lainnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.